masuk deh. Silakan duduk terlebih dahulu. Permisi. Salam kenal deh, nama saya Rusiani Dewi. Saya Dinda, Kak. Saya kelas 1 SMP. Adik Dinda dari mana? Saya dari Bandung, Kak. Apa habis pulang dari mana atau langsung ke sini? Iya, Kak. Saya dari rumah langsung menuju ke sini. Bagaimana kabar Ade hari ini? Sebenarnya saya tidak terlalu baik, Kak. Sehingga saya datang ke sini untuk melakukan konseling bersama Kakak. Seperti itu. Lalu sebelumnya apakah Ade sudah tahu apa itu layanan konseling? Iya, sudah, Kak. Saya tadi sudah membacanya dari internet. Apa itu arti konseling? Jika seperti itu, maka saya akan menjelaskan sekali lagi apa itu layanan konseling. Jadi, layanan konseling itu proses membantu seseorang atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Saya di sini sebagai konselor yang akan menengahi masalah dari Ade. Sementara Ade di sini sebagai konseling yang mempunyai masalah itu sendiri. Tetapi Ade tenang saja. Semua cerita Ade yang diceritakan kepada saya akan terjaga dengan aman dan menjadi rahasia. Jadi saya harap Ade dapat bercerita dengan nyaman dan terbuka kepada saya agar saya dapat menangani masalah Ade dengan baik. Apakah bisa dipahami, Dek? Iya, bisa, Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ade telah mau melaksanakan konseling bersama saya. Untuk sesi konseling hari ini, kita akan melakukan selama 30 menit ke depan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ade tanyakan? Untuk saat ini tidak ada, Kak. Jika seperti itu, mari kita lakukan sesi konseling hari ini. Pertama-tama saya ingin bertanya apakah tujuan Ade dari melakukan konseling hari ini. Sebenarnya saya merasakan kecemasan berlebih terhadap sesuatu, sehingga membuat saya tertekan dan merasa panik seperti saat saya melakukan tujuan dan saya mendapatkan tugas dari guru. Hal yang membuat saya kaget juga bisa membuat saya cemas dan panik yang berlebihan, serta saat saya membuat kesalahan dan saat saya mendengar suara yang keras. Lalu, apa harapan Ade dari melakukan konseling hari ini? Saya harap dengan saya melakukan konseling ini, saya dapat mendapatkan solusi dan dari kecemasan berlebihan, saya dapat berinteraksi dengan orang tua saya dan cepat teratasi, Kak. Insya Allah saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya dapat mengatasi masalah yang Ade hadapi dan semoga harapan Ade terpenuhi. Sekarang dapatkah Ade berbicara tentang apa yang Ade rasakan saat ini? Perasaan saya saat ini gugup dan cemas. Juga saya takut untuk menghadapi diri sendiri ketika saya sudah melaksanakan konseling ini. Saya cemas jika tidak ada perubahan, tetapi bukan berarti saya tidak mempercayai sama kakak dan keahlian kakak. Nah, seperti itu marilah kita sama-sama berusaha ya Dek agar konseling ini membuahkan hasil yang baik untuk Ade.
Dan tenang saja, jika sesi konseling ini tidak membuahkan hasil atau terjadi masalah kepada adik, maka akan ada sesi konseling yang kedua. Lalu, apakah saya boleh tahu sejak kapan adik mulai merasakan kecemasan berlebihan ini? Ya, Saya kira dimulai saat saya kelas 4 SD, Kak. Mungkin alasannya karena saya dulu sering dibentak dan dimarahi oleh orang tua saya saat membuat kesalahan, bahkan kesalahan kecil saya saja sudah dimarahi. Sepertinya kecemasan saya menjadi berlebihan pertama kali saat saya mendapatkan hasil ulangan yang kurang memuaskan. Dan orang tua saya mengetahui itu, sehingga saya dimarahi untuk waktu yang cukup lama. Dan orang tua saya juga tidak menyapa saya untuk beberapa hari, sehingga kecemasan saya muncul bersama dengan keringat dingin dan tubuh yang gemetar. ya, Pasti itu merupakan saat-saat yang sulit ya buat adik, karena mungkin adik merasakan atau berpikir mengapa saya menjadi seperti ini, seperti itu. Lalu apakah adik pernah menceritakan tentang hal ini kepada teman-teman? Pernah, Kak, tapi mereka acuh tak acuh hanya mengucapkan sabar ya, Din. Jika seperti itu, bagaimana dengan menceritakan hal ini kepada orang tua atau keluarga terdekat seperti paman, bibi, atau uak? Belum pernah, Kak, karena saya takut. Saya mengerti. Lalu selama ini apa hal yang adik lakukan untuk menenangkan diri? Biasanya saya pergi ke tempat yang tenang dan sepi, atau saya tarik nafas. Biasanya perbanyak air minum. Juga jika saya di rumah, saya hanya berdiam diri di kamar. Seperti itu, apakah ada yang ingin adik tanyakan? Kan kakak sudah mendengarkan cerita saya. Apakah kakak mempunyai nasihat dan juga cara mengatasi kecemasan saya ini dari apa yang saya ceritakan tadi? Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasi yang adik rasakan, yaitu kecemasan berlebih, seperti dengan penanganan psikiater atau psikolog. Tetapi ada juga yang dapat adik lakukan untuk saat ini, yaitu yang pertama, hindari konsumsi minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, atau minuman berenergi, karena itu dapat memperburuk keadaan dari kecemasan adik sendiri. Yang kedua, melakukan olahraga secara teratur seperti jogging atau senam aerobik dan bersepeda untuk membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Yang ketiga, mencukupi istirahat selama 7-9 jam setiap malam. Yang keempat, coba untuk curhat kepada orang tua ataupun orang-orang terdekat mengenai perasaan adik dan masalah yang adik hadapi. Yang kelima, hindari minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, dan merokok karena bisa memperparah gangguan kecemasan adik. Dan yang keenam, sekaligus yang terakhir, yaitu melakukan hal yang adik sukai seperti hobi agar suasana adik tetap terjaga baik. Dan jangan lupa ya untuk berpikir positif. ya, Tetapi Ade harus ingat ya bahwa kecemasan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Karena itu Ade perlu berkonsultasi kepada psikiater ataupun psikolog. Jika Ade mulai merasakan bahwa kecemasan yang Ade alami mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Ade atau aktivitas sosial Ade. Terlebih lagi, jika perasaan Ade itu muncul bersama dengan pikiran untuk
bunuh diri ataupun menyakiti diri sendiri. Jadi seperti itu ya Kak. Baiklah, saya akan mencoba untuk melakukan apa yang Kakak sarankan tadi. Dan aku juga akan bersabar agar dapat mengatasi kecemasan ini secara baik. Terima kasih Kak atas nasihatnya. 3, Sama-sama deh, semangat ya untuk melakukan apa yang tadi kakak sarankan. Semoga membuahkan hasil yang baik untuk mengatasi kecemasan adik. Alhamdulillah untuk sesi konseling hari ini telah berakhir, dan jika adik merasakan ada masalah saat melakukan apa yang tadi saya sarankan, dimohon untuk segera menghubungi saya kembali agar dapat melakukan sesi konseling yang kedua. Mohon maaf ya bila ada hal yang tidak berkenan di hati Ade dari saya, serta terima kasih atas kerjasamanya selama sesi ini berlangsung. Jelas, sama-sama Kak. Jika seperti itu, saya izin untuk pamit karena saya juga ada urusan yang lain Kak. Baik dek, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Baik Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.